dari SMA Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu Sri Endastiarini selaku fasilitator saya di kelas 0723. Hormat yang sama pula kepada Ibu Asmulyati selaku pengajar praktik saya. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya yang serumpun dengan saya mampirnya, yaitu Ibu Agustina Mandasari. Beliau adalah guru kimia di SMA Negeri 1 Kuala Selatan. Assalamualaikum Ibu Agustina. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ya Bu ya. Baik Bu. Oke. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih mantap dan lebih siap ya Bu ya. Agar Ibu pun lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, Ibu Agustin, di sini kita ngobrol santai dulu ya terkait persiapan yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran yang akan saya observasi di hari Sabtu nantinya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, dari percakapan praobservasi kita hari ini, kira-kira nantinya apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan setelah bincang-bincang kita kali ini, kita saling tukar pikiran dan Ibu bisa saling berbagi pengalaman, sehingga nanti saya ketika di kelas bisa lebih percaya diri dan lebih baik lagi ke depan. Oke, baik Ibu. Jadi yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita kali ini adalah saling berbagi informasi dan sharing terkait pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Sabtu nantinya ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di hari Sabtu, materinya tentang apa ya Bu? Tentang hukum dasar kimia Bu. Oke, baik Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan nih Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuannya itu peserta didik melalui gambar yang ditayangkan nanti mampu menjelaskan perbedaan antara hukum dasar kimia itu. Hukum dasar kimia nanti ada 4, mereka bisa menjelaskan keempat hukum dasar kimia. Kemudian nanti juga dilakukan praktikum Bu. Nah, nanti melalui praktikum itu siswa bisa mengetahui perbedaan massa setelah dan sebelum reaksi. Jadi mereka memahami secara kontekstual dan juga praktikum tentang hukum dasar kimia yaitu Laplace dan Bellasa. Oke, baik Bu. Berarti tujuannya ini siswa bisa melihat dan mengamati reaksi yang terjadi melalui gambar atau video yang Ibu tayangkan, reaksi sebelum dan sudah ya Bu. Kemudian nanti berdasarkan hukum Lavoisier ya Bu ya. Oke, dan juga nanti siswanya praktikum sederhana ya Bu. Iya. Oke, baik. Nah, tentunya Ibu sudah melakukan beberapa persiapan nih ya Bu ya. Iya. Terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, apa saja yang sudah Ibu siapkan? Boleh saya tahu rancangannya Bu? Boleh persiapan untuk besok saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian video sebagai bahan ajar, kemudian Bu LKDP disertai dengan asesmen. Oke, baik Ibu. Jadi sudah matang ya Bu ya persiapan untuk pembelajaran nantinya yang akan saya supervisi. Iya. Seperti yang kita ketahui ya Bu ya, bahwa kemampuan belajar siswa ini kan kita heterogen ya Bu siswanya ya. Nah, artinya kemampuan siswa itu kan berbeda-beda. Nah, ada yang mudah menangkap pembelajaran, ada yang kemampuannya sedang-sedang, dan ada juga yang sulit menangkap pembelajaran. Nah, ini bagaimana masalah ini menurut Ibu? Langkah apa yang Ibu ambil untuk mengatasinya? Untuk mengakomodir kemampuan siswa yang heterogen Bu, saya sudah mengobservasi kesiapan siswa terlebih dahulu. Kemudian menyiapkan media pembelajaran yang bisa mengakomodir gaya belajar siswa-siswa tersebut. Oke, baik Bu. Berarti Ibu sudah menganalisis terlebih dahulu ya kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa sehingga Ibu bisa mempersiapkan strategi mengajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira strategi yang Ibu gunakan untuk mengatasi kemampuan siswa yang beragam itu seperti apa ya Bu ya? Strategi yang sudah saya siapkan untuk mengatasi kemampuan siswa yang beragam, saya menggunakan strategi diferensiasi. Jadi dari hasil observasi kegiatan persiapan belajar kemarin,
saya kelompokkan siswa itu berdasarkan kebutuhan belajarnya. Ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik, itu saya kelompokkan. Kemudian saya juga sudah menyusun rancangan pembelajaran saya dengan menyiapkan yang dibutuhkan siswa itu. Ada video pembelajaran, kemudian gambar-gambar, PowerPoint, dan praktikum sederhana. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah menyiapkan berbagai konten sebagai media pembelajaran yang Ibu gunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa yang berheterogen itu tadi ya Bu ya. Oke. Iya Bu. Nah, berarti strategi pembelajaran yang Ibu gunakan dalam rancangan pembelajaran Ibu ini sudah menggunakan diferensiasi konten ya Ibu ya. Nah, bagaimana dengan diferensiasi proses dan produknya Bu? Untuk prosesnya sendiri itu saya memvariasikan proses belajar yang beragam Bu, sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau murid itu. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Jadi di sini saya memvariasikan lama waktu dalam menyelesaikan tugas sesuai kemampuan mereka. Untuk diferensi produk sendiri, di sini tagihannya produk akan dilihat dari hasil yang murid capai. Artinya sesuai atau enggak konten yang mereka pelajari dan proses yang mereka lewati sesuai dengan bakat atau minatnya. Oke, baik Bu. Berarti sudah mantap nih ya Bu persiapannya. Jadi sudah ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, di mana nanti siswanya ini Ibu beri kesempatan berdasarkan waktu mereka ya dalam menyelesaikan tugas ya Bu ya. Kemudian diferensiasi produknya Ibu memberikan kebebasan pada siswa dari apa yang mereka pelajari dan sesuai dengan bakat minatnya, begitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Ibu. Berarti sudah mantap sekali nih persiapannya Bu ya. Iya. Nah, untuk area pengembangan diri apalagi yang ingin Ibu capai atau yang Ibu tingkatkan? Untuk area pengembangan saya pengen mengembangkan diri saya agar lebih lagi bisa membuat siswa tertarik dan mau belajar kimia dan juga mudahlah menangkap pelajaran materi kimia yang saya sampaikan sehingga membuat pelajaran kimia itu lebih bermakna dan berkesan bagi siswa. Seperti yang Ibu ketahui bahwa pelajaran kimia itu kan sebagian besar dianggap sulit tuh kan bagi siswa. Pengennya itu siswa itu bisa memperdalam kompetensi pedagogik. Kemudian saya juga memperdalam kemampuan pedagogik, bagaimana mengolah kelas dengan baik, supaya saya itu nggak stres menghadapi siswa yang beragam dan karakter juga. Apalagi kita ini kan mengajar anak-anak SMA ya Bu. Iya. Jadi ya sudah remaja. Jadi agak sulit ya Bu ya. Iya. Jadi yang saya tangkap nih ya Bu, Ibu Agustin ingin agar Ibu lebih meningkatkan kompetensi pedagogi Ibu dalam mengelola kelas, sekaligus bisa mengontrol emosi dengan baik, begitu ya Bu ya. Iya. Berarti Ibu perlu mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran Ibu ya. Nah, jadi nanti RPP Ibu boleh ditambahkan strategi pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan kompetensi sosial emosionalnya Ibu. Yang pernah Ibu sosialisasikan beberapa bulan yang lalu. Iya benar Bu. Jadi nanti Tapi saya kurang paham Bu bagaimana mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Oke, baik Bu. Jadi nanti KSE atau PSE pembelajaran sosial emosional ini bisa terintegrasi dalam pembelajaran Ibu. Misalnya sebelum memulai pembelajaran kita bisa menyiapkan kondisi psikologis siswa, termasuk kita sendiri juga Bu, bisa sebelum masuk kelas kita bisa mengambil momen untuk menenangkan hati kita terlebih dahulu. Caranya sederhana saja Bu, misalnya dengan teknik stop, ambil napas dalam hitungan 5, buang napas dalam hitungan 5, seperti itu bisa dilakukan berulang kali, mungkin sebanyak 5 kali ya Bu. Nah ini sangat baik dan bermanfaat bagi kondisi psikologis kita ya, seperti itu Bu. Jadi sebelum mengajar itu kita ajak siswa itu untuk hadir seutuhnya atau mindfulness dengan mendengarkan musik-musik instrumental juga bisa seperti itu. Oke, nanti saya akan masukkan dalam RPP saya ya Bu. Terima kasih atas masukannya ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa? Nah, kebetulan saya ada jadwal di hari Sabtu jam 5 dan 6 di kelas 11. Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian nanti Bu, setelah kita melakukan observasi di kelas, kita juga akan adakan percakapan setelah observasi ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik Bu.
Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Nanti sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Sabtu nantinya ya Bu ya. Oke, baik Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya sekali lagi. Iya Bu. Demikian kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi dengan rekan saya yaitu Ibu Agustina Mandasari. Sampai bertemu kembali ya Ibu di kegiatan percakapan pasca observasi. Oke Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat? Iya, kalau kita sehat berarti kita harus semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini, oke? Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita ada namanya ketenangan diri. Supaya kalian tenang diri kalian, Ibu kasih solusinya. Tahu nggak solusinya? Tarik hembus nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Kita coba dulu ya. Tahan 5 detik. Tahan dulu. Tahan, baru hembuskan. Coba sama-sama yuk. Tarik nafas. Jangan lupa keluarkan. Keluarkan ya Alvin. Keluarkan. Hembuskan. Yuk, selama 2 menit. Ini untuk diri kita sendiri ya. Jadi kita lakukan dengan benar-benar. Kita biar rileks mengikuti pelajarannya ya. Tarik nafas 5 detik. Tahan, keluarkan. Tarik nafas lagi. Tahan, keluarkan. Oke. Jadi itu namanya teknik relaksasi supaya pelajaran lebih masuk ke dalam otak ya Rizky. Kemudian Ibu bakal membagi kalian kelompok, ya kan? Kelompok yang seperti biasa aja. Seperti biasa, udah terbagi nih semua kan, duduk sesuai kelompoknya kan? Oke, udah. Oke anak-anak, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, kita mulai pelajarannya. Nah, kita mau belajar tentang hukum dasar kimia. Nah, udah dibaca bukunya tadi malam? Sedikit. Sebelum kita belajar, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, kalian bisa menjelaskan hukum dasar kimia. Jadi diharapkan nanti ketika di akhir pelajaran ini kalian bisa menjelaskan hukum-hukum dasar yang keempat ini apa aja. Kemudian kalian bisa mendemonstrasikan dan membuktikan hukum-hukum dasar ini, terutama hukum Lavoisier dan hukum perbandingan volume melalui praktikum. Jadi di praktikum ini kan kita kemarin ada 2 kelompok ya, kelompok Lavoisier sama kelompok Gay-Lussac. Jadi nanti kalian bisa membuktikannya hukum tersebut. Oke, selanjutnya apa yang kalian lihat dari sini? Rantai apa? Rantai berkarat dan rantai yang bersih. Nah, lihat bacaannya. Bagaimana jika ditimbang? Menurut kalian mana yang lebih berat masanya? Mana yang lebih berat masanya? Rantai ya? Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang kedua, ini gambar apa? Kemudian nih? Ini? Iya, ada 3 gambar, air, air, air. Jadi pertanyaannya, coba bandingkan ketiga gambar. Bagaimana komposisi air di dalam ketiga bentuk? Kira-kira sama atau berbeda? Kita simpan juga jawabannya. Kenapa disimpan? Supaya nanti kalian bisa jawab setelah dipelajari materinya. Oke, ini dasarnya, hukum dasar kimia. Penemu hukum dasar kimia. Yang pertama, siapa? Yang kedua, Frost.
Yang ketiga? Yang keempat? Oke. Kemudian selanjutnya kita bakal putar video. Kalian lihat ya, ini video praktikum yang sudah dipraktikumkan. Jadi kalian lihat, kalian pahami apa yang terjadi pada video ini. Nah, yang kalian lihat, siapa yang bisa menjelaskan apa yang udah dilihat? Coba berdiri dulu, Indra. Coba, apa menurut kamu apa? Dari video yang Ibu putar tadi, apa yang menurut kamu bisa kamu ambil kesimpulan? Kesimpulannya, ketika benda tadi yang masih utuh, beratnya itu lebih tinggi, sedangkan benda yang sudah dibakar jadi lebih rendah. Oke, ya betul ya. Ada lagi yang mau nambah? Ada lagi yang mau nambah? Enggak ya? Ya betul ya. Jadi tadi pertama kali kertasnya itu 50-an, ya kan? Kemudian setelah dibakar jadi 41-an. Nah, kira-kira dari situ apa yang terjadi? Coba apa yang terjadi? Tadi kan beratnya 51 ke 41. Apa yang terjadi? Perubahan massa? Yakin perubahan massa? Iya, perubahan massa. Dan kenapa terjadi perubahan massa? Reaksinya berbeda, ya bisa jadi ya. Jadi ketika dia dibakar, yang keluar dari bakarannya itu apa? Nah, asap itu ada masanya. Jadi sebagian massa kertas itu ke asap itulah dia, setengahnya. Jadi sebagian sisanya ini dia ke asap tersebut. Oke? Nah, udah hampir dapat. Kira-kira ini hukum apa? Hukum apa? Belum dapat? Mari kita dengarkan yang bakal saya sampaikan. Nah, ini hukum Lavoisier namanya, hukum yang pertama, yaitu hukum kekekalan massa. Pernah dengar hukum kekekalan massa? Waktu SMP, asas Black, pernah dengar hukum kekekalan massa? Belum pernah? Inilah dia. Massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total sebelum zat bereaksi. Dapat? Misalnya tadi, yang Ibu tanya, sebelum reaksi itu apa? Sebelum reaksi tadi apa? Kertas. Kertas. Setelah reaksi? Berarti kertas itu bereaksi dengan apa? Dengan oksigen. Makanya dia bisa terbakar. Coba nanti ditutup. Sekali-sekali kalian bakar, ditutup, bisa nggak kebakar? Enggak, karena ada udara makanya dia bisa terbakar. Dia bereaksi dengan oksigen lah, makanya bisa menghasilkan yang namanya hasil bakaran. Oke? Jadi apa tadi isinya? Massa total zat sebelum reaksi selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Contohnya, besi massanya 21 gram.
direaksikan dengan belerang sehingga terbentuk 33 gram besi belerang. Itu produknya ya. Jadi besi itu apanya tadi? Reaktan. Ya, sebelum reaksi itu disebut reaktan. Hasilnya adalah besi belerang. Tentukan massa belerang yang bereaksi. Ada yang tahu cara mengerjakannya? Rumusnya itu kodenya ya Ibu kasih, massa zat sebelum sama dengan massa zat hasil reaksi. Nah, kira-kira ada yang tahu? Massa yang bereaksi berapa? 21 gram. Yang terbentuk adalah 33 gram. Berarti massa belerang yang bereaksi berapa? Nah, itu. Karena besi bereaksi dengan si belerang menghasilkan massa belerang. Jawabannya 12. Betul ya? Betul ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua hukum apa? Hukum Pros atau perbandingan tetap. Nah, di perbandingan tetap itu perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Artinya apa? Seperti slide kita yang kedua tadi. Air itu, Bu, lambang kimianya siapa yang tahu? Air. Lambang kimianya H2O. Ada hidrogen, ada oksigen. Jadi ini saja komposisi air itu H2O. Mau dia air, mau dia es atau es yang dari kulkas, dia tetap unsur penyusunnya H dan O2. H2 dan O2. Jadi udah terjawab ya slide-nya yang kedua kan? Nah, perhatikan tabel ini. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa massa hidrogen 1, massa oksigen 8, dan massa yang terbentuk 9, massa terbentuk airnya. Jadi pertanyaannya, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Perbandingannya itu sama ya. Jadi hidrogen sama oksigen dimanapun dia berada bandingnya 1:8. Hasilnya nanti airnya 9. Jadi kalau kita mereaksikan 4 gram hidrogen kemudian 40 gram oksigen, berapa air yang terbentuk? Kan ada bawa spidol. Ada bawa spidol. Jadi ini sebagai tugas ya. Kalau kalian nggak bawa spidol, ini sebagai tugas ya. Ini nanti di asesmen kita masukkan, oke? Kemudian yang ketiga adalah hukum atau perbandingan berganda. Coba dulu Rizky Kuat baca. Tak nampak, Fajar baca. Bila dua unsur dapat membentuk dua jenis atau lebih dari satu senyawa, di mana massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Iya. Jadi kalian lihat di sini perbandingannya ada koma-koma nggak? Ini yang di sini ada koma-koma nggak? Jadi ini membandingkan antara nitrogen sama oksigen. Ini dia, kalau dia masanya 28 nitrogen, 16 oksigen, kalau dibandingkan dia jadi 7:4. Ini perbandingannya nggak ada koma-koma. Dia perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Jadi perbandingan massa oksigennya walaupun dia unsurnya berbeda. Ini namanya unsurnya apa, Indra? Yang pertama, N2O. Ini apa, Hafiz? Yang kedua? Ini apa? N2O3. Ya, yang ketiga. Yang keempat apa, Intan? N2O4. Nah, jadi perbandingan oksigennya walaupun N-nya berbeda dan oksigennya berbeda, perbandingannya itu tetap sama, yaitu ini. Berapa? 1:2:3:4. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hukum ya, perbandingan volume. Apa isinya? Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan hasil reaksi berbanding dengan bilangan bulat.
Perhatikan contohnya. Jadi di sini ada contoh satu ya, hidrogen misalnya. Nah, hidrogennya di sini 1 liter, di sini 0,5 liter, di sini 1 liter. Nah, ini kita harus tahu unsur-unsurnya dulu, ya. H2 ditambah O2 menghasilkan H2O. Baru nanti kita setarakan. Habis kita setarakan baru kita tahulah perbandingan antara volumenya itu bisa kita cari. Yang terakhir, hipotesis Avogadro. Coba baca dulu ulang yang kuat. Pada suhu dan tekanan sama, semua yang bervolume sama dan mengandung jumlah molekul yang sama pula. Dua, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi sama dengan koefisien reaksinya. Ya, jadi contohnya ini ya. Jadi kalau kita ketemu dengan reaksi ini, ya kan, kita kalau satu diketahui volumenya, yang lain bisa ditentukan dengan cara membandingkan koefisiennya. Oke, itu untuk hipotesis Avogadro. Oke, jadi itu sekilas Ibu pancing kalian tentang pengetahuan hukum-hukum dasar kimia. Nah, selanjutnya, oke, baiklah, setelah kita tadi menjelaskan dan kita dengar sama-sama hukum dasar kimia, sekarang kita mau bagi lembar kerja peserta didik, ya. Jadi setelah saya bagi nanti kalian baca, kalian runutkan, sesuaikan sama cara kerja yang di lembar kerja dengan yang kalian lakukan. Paham? Jadi yang bawa lilin itu namanya LKPD 2. Kemudian yang bawa balon LKPD 1. Ini LKPD 2. Ini LKPD 1. Kalian LKPD apa warna? Warna 2. Oke, sekarang mulai dilakukan ya. Jadi saling diskusi sama kawannya tanpa menjatuhkan ya. Namanya diskusi. Mimpi Oke, baiklah anak-anak, kita sudah mempraktikumkan tadi kelompok 1 hukum Lavoisier, kelompok 2 hukum Gay-Lussac. Oke, sekarang sebelum nanti Ibu minta kalian presentasi apa yang udah kalian lakukan dan apa kesimpulannya dan apa kaitannya sama masing-masing hubungan. Dan sekarang kita relaksasi lagi ya, biar presentasinya bagus. Oke? Kita mulai ya. Tarik napas. Tuh kayak gitu Indra. Ya, tarik napas. Tahan, keluarkan. Lakukan selama 2 menit aja. Oke. Sekarang kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul tentang hukum kekekalan masa atau hukum non-koinsidensi. Untuk itu di sini kami menggunakan beberapa bahan dasar, yaitu 1 timbangan, 2 Erlenmeyer, 3 balon, 4 soda kue, 5 sanduka. Di sini awal mulanya kami pertama-tama memasukkan sanduka ke dalam Erlenmeyer lalu ditimbang. Yang kedua, memasukkan baking soda ke dalam balon karet lalu ditimbang. Lalu setelah itu keduanya dicatat hasil pengamatannya. Yang ketiga, pasang mulut balon pada mulut Erlenmeyer dengan sedemikian rupa hingga baking soda tidak ada yang tumpah, kemudian ditimbang. Yang keempat, reaksikan baking soda dengan asam cuka, lalu menuangkan baking soda ke dalam Erlenmeyer tanpa membuka sumber balon karet pada Erlenmeyer. Yang kelima, amati apa yang terjadi, lalu timbang setelah reaksi selesai. Di sini kami mendapatkan hasil bahwa asam cukanya yaitu 3,3 Gram. 3,3 gram, lalu massa soda kuenya yaitu 0,135 gram. Ketika keduanya dijumlahkan, maka massa reaksi sebelumnya yaitu 3,4. Lalu setelah melakukan reaksinya, sesudah reaksinya yaitu 3,4 juga. Jadi kesimpulan dari hasil praktikum kami adalah massa total sebelum melakukan reaksi itu sama dengan jumlah massa total sesudah reaksi. Sekian itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ayo silakan siapa yang mau bertanya atau menanggapi. Iya. Kenapa masanya tidak berubah? Terima kasih untuk siapa yang ditanyakan. Izinkanlah kami menjawab pertanyaan sebelumnya. Karena sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa jumlah totalnya harus sama dengan massa zat sebelumnya akan sama dengan massa zat sesudah reaksi. Ada yang bisa nambahin? Bagus ya pertanyaan Piana ini ya. Singkat tapi dia bagus. Ada yang mau nambahin jawabannya? Ada? Apa Pi? Kenapa? Iya, tapi di situ ada yang bereaksi gitu. Makanya si Piana nanya, kenapa tidak berubah? Itu jawaban. Lebih lengkapnya itu. Coba jelaskan ulang. Kan tadi sebelum reaksi ini kan masih belum ada itu kan. Sudah reaksi dia dari sini, dia memang ada reaksinya itu naik ke atas. Tapi dia kan tidak bebas gitu kan. Tidak berubah. Jadi kan dia stay atau tetap di sini gitu deh. Nah makanya tetap, tapi dia kan menekan dulu kalau nanti. Oke. Itu ya lengkapnya ya, versi lengkapnya. Oke. Udah bisa di kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari praktikum kami adalah massa sebelum zat reaksi atau sama massa sesudah zat reaksi itu sama sesuai dengan hukum kekekalan massa. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ratna Sari Bulan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang saya hormati Ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Sri Endaster ini, dan hormat yang sama juga kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Asmulyati, yang senantiasa mendampingi saya selama program pendidikan guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi ini adalah rangkaian dari kegiatan supervisi akademik. Beberapa hari yang lalu saya dan Ibu
Ibu Agustina sudah melaksanakan kegiatan awal dari kegiatan supervisi akademik ya Bu ya, yaitu praobservasi dan juga supervisi akademik di kelas ya Bu ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu kegiatan coaching ya Bu, pasca observasi ya Bu. Ibu bersedia? Bersedia Bu. Siap? Siap. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Saat ini saya ditemani oleh rekan kerja saya yaitu Ibu Agustina. Kami akan mulai proses coaching. Assalamualaikum Ibu Agustina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu, bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan coaching pasca observasi ya Bu, yang dimana ditemani oleh pengajar praktik saya. Nah Ibu, dari obrolan kita nanti ini apa kira-kira yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan ini, kemarin kan Ibu sudah mengamati saya mengajar, jadi saya harapkan Ibu bisa memberikan saran-saran atau kritik untuk memperbaiki pengajaran atau saya mengajar di kelas, sehingga kedepannya saya lebih siap lagi mengajarnya, kemudian lebih baik lagi. Oke, baik. Berarti yang Ibu harapkan adalah saran masukan dari saya yang sifatnya membangun ya Bu, supaya Ibu kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu. Jadi, nah, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin? Bisa nggak diceritakan gimana Bu perasaannya? Perasaan saya mengajar kemarin, saya lebih ada kepuasan sendiri ya Bu, lebih lega karena saya sudah mempersiapkan perangkat mengajar, kemudian juga Ibu sudah meng-coaching saya sebelumnya, menyediakan apa saja yang kurang dari perangkat mengajar saya, jadi saya lebih siap menghadapi anak-anak. Oke, baik. Jadi Ibu perasaannya senang ya Bu ya, apa namanya, sudah selesai ya supervisinya, senang ya, dapat masukan juga dari saya. Oke, baik Ibu. Lalu terkait dengan strategi yang telah Ibu sampaikan pada saat observasi kemarin, nah Ibu kan menggunakan strategi diferensiasi prosesnya kan Bu, diferensiasi ya Bu. Nah Ibu, apakah sudah terlaksana seperti itu? Sudah Bu, sudah terlaksana. Jadi sudah terlaksana ya Bu. Lalu terkait dengan tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai Ibu? Kalau secara menyeluruh belum tercapai Bu, karena kita kemarin kami fokus di 2 praktik, sehingga cuma 2 tujuan itulah yang tercapai. Sementara yang tujuan awalnya itu menjelaskan ke-4 hukum dasar. Saya menjelaskan, hanya saja anak-anak terfokus pada praktek itu, jadi sekitar 80% lah Bu. Baik, jadi dari 4 tujuan pembelajaran Ibu, 2 yang sudah tercapai gitu ya Bu. Oke. Mungkin karena waktunya juga ya Bu ya. Iya Bu. Waktunya terbatas ya kan, persiapan awal ya kan. Oke. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan mengenai hal-hal baik apa yang sudah Ibu rasakan, yang sudah ada dalam pembelajaran Ibu, dan itu bisa Ibu terus pertahankan, yang baik itu Ibu pertahankan, dan hal-hal apa yang Ibu anggap masih kurang, itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Hal-hal yang saya anggap baik yang harus dilaksanakan tadi Bu, sudah menyiapkan RPP, kemudian perangkat mengajar sudah berdiferensiasi, sehingga anak-anak itu selain dari gambar, selain dari video juga bisa secara praktik. Jadi kemampuan anak yang kinestetik, auditori dan lain sebagainya bisa sama-sama tercapai di situ. Mereka bisa mengambil yang suka dari mereka. Itu yang hal-hal yang harus dilanjutkan. Jadi selanjutnya harus dipersiapkan seperti yang Ibu bilang, perangkat pembelajarannya juga berdiferensiasi. Tapi yang kekurangannya anak-anak itu kurang disiplin. Selain itu waktunya juga jadi kurang karena anak-anak itu banyak yang tidak membawa alat dan bahan. Kemudian juga anak-anak itu tidak menjaga kebersihannya, jadi agak susah di akhir pelajaran gitu Bu, untuk beres-bereskan itu. Berarti yang sudah baik tadi, Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Kemudian kalau yang perlu diperbaiki mungkin pengelolaan kelasnya ya Bu. Nah, menurut Ibu apa rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan itu agar bisa lebih baik lagi ke depannya? Sepertinya saya memang harus belajar manajemen waktu Bu.
kemudian anak-anak itu harus memang benar-benar disiapkan dari awal pertemuan sehingga tercapai tujuan dalam waktu yang tepat. Oke, berarti perlu manajemen waktu tadi ya Bu, supaya efektif ya. Jadi pembelajaran itu tujuan pembelajaran itu tercapai di hari itu juga ya kan Bu. Oke, baik Bu. Nah, ada hal lain nggak yang selain dari yang Ibu sudah sampaikan tadi yang perlu ditingkatkan lagi? Sepertinya tidak ada. Masukan-masukan Ibu nantinya lah bakal saya pelajari. Kalau misalnya untuk pengembangan diri itu bagaimana? Pengembangan diri saya nanti bakal belajar dari MGMP, teman saya nanti kita berdiskusi, kebetulan Ibu juga termasuk salah satu MGMP dengan saya berdiskusi juga dengan Ibu, kemudian pelajaran juga bisa saya ambil dari YouTube dan sebagainya. Oke, jadi Ibu bisa nanti ikut kegiatan MGMP ya kan Bu? Ya, ini saya lihat memang Ibu belum aktif ya kan Bu, dalam MGMP. Nanti Ibu bisa mengalokasikan waktu Ibu menyusun jadwal supaya bisa aktif. Kemudian nanti Ibu bisa belajar dari YouTube ya kan Bu ya? Ya, jadi banyak cara untuk bisa meningkatkan kompetensi kita ya Bu ya dalam belajar. Nah ini tuh kira-kira nanti ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Kalau misalnya Ibu sudah belajar mengembangkan meningkatkan kompetensi Ibu, kira-kira nanti keberhasilannya seperti apa? Keberhasilannya ya anak-anak itu jadi suka pelajaran kimia, jadi nggak takut lagi belajar kimia. Kemudian kalau di laboratorium itu mereka lebih disiplin lagi, sadar diri sendiri. Oke, berarti nanti Ibu ini katanya kalau misalnya siswa itu sudah tertarik belajar kimia, mereka antusias, itu berarti tercapai lah sudah ya Bu. Oke. Nah selanjutnya daya dukung nih Bu. Daya dukung, siapakah kira-kira orang yang Ibu libatkan dalam perencanaan Ibu tadi? Mungkin saya melibatkan, saya ingin belajar lebih lanjut dari MGMP, terutama senior-senior saya. Kemudian juga siswa juga saya melibatkan siswa di dalamnya Bu, supaya siswa itu bisa sama-sama mencapai tujuan pembelajarannya. Betul. Oke, nah dari pertemuan ini apakah masih ada yang mengganjali hati? Apa ya Bu? Mungkin saran ke depannya lah Bu, supaya lebih baik lagi pengajaran. Sebenarnya kalau dari hasil pengamatan saya, observasi kemarin, ini umpan balik saya ya Bu. Sebenarnya Ibu secara keseluruhan sudah bagus memberikan pembelajaran terbaik kepada siswa, sudah menggunakan RPP diferensiasi, baik prosesnya, Ibu sudah siapkan videonya, Ibu sudah gunakan gambar-gambar, kemarin itu juga sudah melakukan praktikum sederhana, kemudian Ibu bebaskan anak-anak untuk menyampaikan hasil praktikum mereka dalam bentuk apa, Ibu sudah melaksanakan di proses ya. Kemudian itu tadi saya lihat juga kemarin Ibu sudah mengintegrasikan KSE, kompetensi sosial emosional yang kemarin saya sarankan ya, itu saya cek kan seperti ada yang kurang ya. RPP dalam RPP itu ada integrasi KSE kan, di mana kita harus memberikan teknik stop ya, jadi dimasukkan teknik stop, saya itu bisa musik instrumental yang jadi memang sudah bagus secara keseluruhan. Pokoknya yang pembelajaran saya itu positif kalau gitu. Pasti atas penilaiannya, walaupun di sana sininya banyak yang kurang. Sudah aman itu Bu, sudah oke, udah bagus lah secara keseluruhan. Ibu masih ingat nggak tentang budaya positif yang pernah beberapa bulan lalu saya sosialisasikan bersama Ibu juga? Iya, saya masih ingat Bu, sosialisasi tersebut. Cuma untuk mengaplikasikannya belum saya aplikasikan Bu, karena satu saya lupa pada saat itu, yang kedua mungkin karena waktunya juga yang terbatas sehingga saya nggak ingat sama sekali. Ketika saya observasi kemarin, mungkin ini terlupa untuk menyampaikan kesepakatan kelasnya, ya kan Bu. Jadi itu sangat penting ya kan Bu, anak-anak ingat tentang disiplin tadi ya kan Bu. Kemudian menjaga kebersihan, harus takut itu naik sampah ya Bu. Nah, jadi mereka sadar untuk mengambil sampah, membersihkannya seperti itu. Jadi
sangat perlu ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih atas pertanyaan. Ini ada lembar aktivitas pengembangan diri nih Bu. Tadi kan Ibu sudah menyampaikan rencana tindak lanjut Ibu ke depannya bagaimana, kemudian rencana Ibu tadi dalam pengembangan diri Ibu. Nah, kira-kira fokus pengembangan diri Ibu itu di bidang apa? Apa cara spesifiknya bagaimana? Pengembangan diri Ya, saya aktivitas pengembangan dirinya. Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Dikembangkan. Artinya saya perlu kognitifnya juga manajemen sosialnya juga manajemen anak-anak Pengelolaan ya. iya, pengelolaan kelasnya. Kemudian Bu, ini tujuan yang hendak dicapai kira-kira apa? Dari pengembangan itu yang saya harapkan anak didik itu bisa sadar diri tentang kedisiplinan dan juga sadar diri tentang waktu, karena mereka waktunya itu terbuang untuk membereskan alat dan bahan, kemudian belum memahami LKDP. Iya, mungkin karena itu ya Bu. Saya lihat anak-anaknya masih bingung gitu kan ketika menghadapi praktikum mereka lama gitu bacanya kan. Mestinya sebelum praktikum Sudah dibaiki. udah diingatkan juga anaknya baca seperti itu tadi. Jadi betul-betul efisien ya Bu pembelajarannya. Kalau misalnya ukuran keberhasilannya gimana Bu? Peserta didik itu bisa menyelesaikan praktikum tepat waktu. Oke Bu. Jadi tidak ada waktu yang terbuang ya Bu ya. Iya. Efektif waktunya. Kemudian pendukungnya Pendukungnya ya pertama harus belajar dulu Belajar dulu. bagaimana cara penanganan itu. Seperti tadi kan ibu juga sudah memberi masukan seperti sebelum itu bagaimana ibu belajar, kemudian yang kedua anak-anaknya diajak diskusi. KDP itu ya harus sudah tersedia ya kan? Iya. Oke. Waktunya Bu kapan ya? Waktunya secepat mungkin Bu, terutama ini kan sebentar lagi udah mau bagi rapor, mungkin ajaran baru nanti Bu, saya bakal pakai kembali. Oke, terima kasih. Nah baik Ibu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Apa yang Ibu rasakan setelah di coaching hari ini? Saya merasakannya benar-benar lega gitu Bu. Ternyata apa yang unek-unek saya sebelum coaching ini saya dapatkan solusinya. Jadi tadi kan saya sangat bingung gitu, anak-anak kenapa begini begitu. Ternyata solusinya ada tadi. Pertama kita menyediakan LKDP sebelum praktikum, kemudian kita di awal-awal juga harus memperkenalkan budaya positif. Berarti anak-anak itu bisa tanggung jawab sendiri dan lain sebagainya yang tadi saya tangkap banyak komentar dan masukan dari yang bisa. Oke. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ini sangat mendukung saya dalam kegiatan proses supervisi akademik ya kan Bu. Nah, Ibu sudah bersedia untuk saya coaching juga ya kan Bu. Terima kasih. Saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan maksimal ya Bu ya. Demikianlah kegiatan coaching dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pasca observasi dengan rekan saya Ibu Agustina. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.